Baiklah, Bapak Ibu guru-guru hebat, komunitas belajar guru Bojonggede, mari kita coba praktekkan bersama-sama cara membuat soal online menggunakan Google Forms. Bapak Ibu bisa menggunakan laptop atau HP-nya. Nah, cara pertama kali untuk membuat Google Forms, yang pertama kita klik Google Forms. Setelah ini kita ketikkan di sini forms.google.com atau bisa juga dengan menggunakan drive google.com. Setelah selesai kita klik enter. Nah, tampilannya akan seperti ini. Karena saya sudah login terlebih dahulu, tampilannya seperti ini. Bapak Ibu bagi yang belum tampilan seperti ini, silakan login terlebih dahulu menggunakan akun email masing-masing dan jangan lupa juga ketikkan passwordnya. Lalu kita klik tanda memulai formulir baru, kita klik kosong. Lalu selanjutnya kita klikkan di sini formulir tanpa judul. Lalu kita ketikkan di sini penilaian harian tema 5. Lalu kita isikan deskripsi formulir kelas 1B SDN Cimanggis 01. Nah, setelah ini selesai, jangan lupa di bagian judulnya kita klikkan di sini juga formulir tanpa judul agar berubah tampilannya. Sudah selesai berubah. Lalu kita klikkan sesuaikan tema, kita klik sesuaikan temanya. Nah, saya kemudian akan memilih warna temanya warna biru. Selanjutnya gaya fontnya saya ingin pilih yang lucu karena saya lupa satu, saya klik sini lucu. Lalu saya klik pilih gambar, feedernya. Untuk gambar Bapak Ibu bisa ambil dari sini ataupun dengan cara unggah, saya akan unggah dari sini. Lalu saya akan klik cari. Setelah itu cari gambarnya kita klik. Setelah itu kita klik open. Lanjut kita sesuaikan. Lalu kita klik selesai. Kita tunggu ya. Nah, sudah muncul di sini gambarnya. Setelah gambar kita muncul, lalu kita close offset temanya. Selanjutnya, setelah ini selesai, lanjut kita akan mengklik pertanyaan tanpa judul ini. Kita buat dulu lembar pertama ini untuk identitas, kita klik nomor absen. Tipe pertanyaannya jawaban singkat, ya sudah benar ya jawaban singkat. Setelah itu kita klik wajib diisi dengan cara tarik garis. Oke. Kemudian kita klikkan tambah pertanyaan. Lalu kita tuliskan pertanyaan yang kedua, nama lengkap. Setelah itu kita tentukan tipe pertanyaannya jawaban singkat sudah benar. Lalu jangan lupa juga kita geser wajib isi. Setelah ini selesai, kita lanjut buat ke bagian kedua untuk lembar soal. Kita klik tanda segi panjang ini. Lalu setelah itu kita klik di sini bagian tanpa judul. Kita ketikkan perintah dari soal. Contohnya setelah ini selesai, lanjut kita buat pertanyaan untuk soal. Kita klik tanda tambah. Lalu kita buatkan pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, saya akan menyisipkan gambar. Klik tanda ini, picture. Lalu kita cari di galeri gambarnya.
Ini gambar rantai sudah saya siapkan. Lalu klik open. Kita tunggu sampai selesai. Nah, sudah muncul. Ini gambar terlalu besar. Kita tarik garisnya. Kita geser, kita tarik. Biar kecil ukurannya. Nah, sudah cukup. Lalu kita buatkan pertanyaannya. Tipe pertanyaannya pilihan ganda, sudah benar ya, pilihan ganda. Lalu kita buat optionnya. Gambar di samping merupakan sebuah sila ke option yang pertama 1, option yang kedua 2, option yang ketiganya 3. Nah, setelah ini selesai, lanjut lagi kita klik wajib isi, kita geser. Nah, setelah selesai kita buat pertanyaan yang kedua. Kita tambahkan pertanyaan. Untuk pertanyaan kedua, saya akan mencoba mengcopy dari dokumen file yang sudah ada, dari soal yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi, membuat soal online dengan Google Form ini selain bisa diketikkan langsung di Google Form, bisa juga dengan cara kita mengcopy pastekan. Kita buka Word-nya, setelah itu kita ketikkan soalnya, kita copy. Setelah di copy, lalu setelah di copy kita pastekan pertanyaannya. Setelah dipaste, lalu kita copy lagi optionnya, kita copy optionnya, setelah di copy, lalu kita pastekan di sini di opsi 1, langsung berurutan ya untuk opsinya. Tipe pertanyaan sama dengan ganda. Lanjut berikutnya, jangan lupa geser wajib isi. Nah, setelah soalnya dibuat, dua soal dibuat, lanjut lagi saya akan tentukan setelannya, saya atur setelannya. Kita klik tanda setelan ini. Lalu untuk setelan umum, saya akan klik batasi ke satu tanggapan, jadi hanya satu siswa saja yang bisa mengirimkan. Jadi siswa hanya bisa mengirimkan satu kali tugas saja. Kemudian setelah ini kita klik presentasi. Untuk presentasi, kita klik acak urutan pertanyaan agar setiap siswa itu urutan pertanyaannya itu berbeda-beda. Setelah ini kita klik tulis, kita geser jadikan ini sebagai tulis, lalu kita rilis nilainya segera setelah pengiriman. Jadi siswa akan mendapatkan nilai skor dia setelah menjawab soal-soal itu dan mengirimkannya. Setelah ini selesai, kita klik simpan. Setelah disimpan, lanjut lagi, kita akan membuat kunci jawaban. Kita taruh kursor di sini. Lalu kita klik kunci jawaban. Setelah itu kita tentukan poinnya. Karena ini pilihan ganda, saya akan klik poinnya itu 1. Kemudian kunci jawabannya gambar di samping merupakan simbol sila ke-2. Kita klik 2. Setelah itu kita klik selesai. Dan selanjutnya kita buat kunci jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Kita klik kursornya di pertanyaan, lalu kemudian kita klik kunci jawaban, lalu poinnya kita tentukan. Saya tentukan satu lagi poinnya karena ini soal pilihan ganda, saya ambil 1. Kemudian bunyi sila kedua Pancasila adalah jawabannya adalah yang B ya, kemudian belum berada, saya klik yang B. Setelah itu kita klik selesai. Nah, setelah ini selesai, lalu saya akan mengirimkan penilaian harian tema 5 ini kepada siswa. Nah, untuk mengirimkan linknya, kita klik tanda kirim ini. Nah, untuk mengirimkan bisa melalui email, bisa juga melalui tautan. Yang lebih mudah itu menggunakan tautan. Saya akan coba klik tautan. Nah, ini adalah
link URL-nya panjang sekali ya, jadi kita akan perpendek URL-nya. Dan untuk link ini kita bisa custom sesuai keinginan kita melalui Bitly ataupun mau Google dan lain-lain dan GG itu bisa. Itu kita klik salin. Setelah diklik salin, lalu kita buka WA. Saya akan kirimkan ke grup kelas saya. Saya akan kopikan di sini. Setelah itu saya kirim. Ini adalah link dari penilaian harian tema 5 yang sudah saya buat melalui.com. Mungkin nanti untuk siswa kita atur dulu narasinya. Pakai perintah seperti apa. Terus Bapak Ibu dulu. Setelah ini selesai, selanjutnya saya akan menjadi siswa. Saya membaca WhatsApp yang telah dikirim oleh guru. Saya akan coba mengerjakan penilaian harian tema 5 yang sudah dikirim oleh guru. Saya akan klik di sini linknya. Nah, ini soal penilaian harian tema 5 dari yang guru kirimkan melalui WhatsApp. Saya akan coba mengisinya. Nomor absennya 1, nama lengkapnya. Setelah itu saya akan klik berikutnya. Lalu kita jawab pertanyaannya. Gambar di samping merupakan simbol sila ke. Saya akan pilih sila ke-1. Harusnya sila kedua ya. Kemudian bunyi sila kedua Pancasila adalah, jawabannya adalah yang B. Barisan yang adil dan beradab. Lalu kita klik kirim. Setelah diklik kirim, kita sebagai siswa ingin melihat skor nilai kita, bisa dengan cara klik lihat skor. Setelah ini muncul, ini adalah skor nilainya. Skor nilai saya itu hanya dapat 1 dari 2 ya. Nilai maksimumnya 2. Saya hanya dapat 1 karena pertanyaan yang pertama ini saya salah jawabannya, ada tanda silang. Pertanyaan yang keduanya saya benar, ada tanda silang. Nah, selanjutnya setelah siswa kita mengerjakan ulangan harian ini, saya akan mengecek respon dari siswa, sudah berapa siswa yang telah mengerjakan tugas yang telah kita buat. Ini responnya ternyata tadi baru ada 1 ya, saya tadi coba mengerjakan. Saya klik responnya. Nanti muncul seperti ini. Ini analisa data per soal. Lalu saya ingin mendownload hasil tugas yang telah dikerjakan oleh siswa. Bisa dengan cara mendownload, dengan cara mengklik tanda titik 3 ini. Lalu klik download, dan nanti filenya akan tersimpan di download. Setelah itu bisa juga dengan saya langsung membuat spreadsheet ya. Kita klik spreadsheet. Lalu kita buat. Nah, hasil seperti ini. Di sini terlihat waktu saya mengerjakan ya. Saya mengerjakan tanggal 3 Februari 2021. Jamnya terlihat. Skor nilai saya terlihat juga. Nomor absen namanya, ini jawaban soal yang pertama, ini jawaban soal yang kedua. Nah, dari spreadsheet ini kita bisa kopikan ke Excel yang baru, lalu bisa kita ubah juga untuk menjadi analisis evaluasi. Caranya, kalau misalkan jawaban yang benar, berarti kita isikan kolom ini dengan angka 1, kalau salah dengan angka 0. Soal yang pertama ini saya salah menjawab, berarti diketikkan dengan angka 0.
Kalau misalkan yang ini yang kedua saya benar-benar diketikkan dengan angka 1. Nanti setelah setiap siswa mengerjakan, nanti kita bisa melihat siswa itu banyak tidak bisanya itu di soal nomor berapa nanti terlihat. Jadi bisa kita lihat ternyata nomor sekian itu banyak sekali siswa yang bisa menjawab. Itu bisa kita jadikan untuk profesi kita. Apakah soal yang kita buat pertanyaannya keliru atau bagaimana atau terlalu sulit atau seperti apa. Kemudian setelah dianalisis evaluasi, kita juga bisa buatkan sebagai remedial dan juga untuk pengayaan. Ini untuk screenshot. Ya, sekian yang dapat saya sharing tentang Google Form. Saya mohon maaf apabila ternyata dalam penyampaian saya masih banyak sekali kekurangan, mungkin terlalu cepat, kurang jelas, atau kurang dipahami oleh Bapak-Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.